Pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya satu pulau yang luasnya nggak seberapa, Pulau Jawa, jadi rumah buat lebih dari setengah penduduk Indonesia? Ini bukan cuma kebetulan loh, ini adalah teka-teki besar yang akarnya panjang banget, sampai ratusan tahun ke belakang. Oke, yuk kita kupas tuntas masalah ini. Nah, untuk memecahkan misteri gravitasi Jawa ini, kita akan bahas 5 hal penting. Mulai dari angka-angkanya yang bikin kaget, lalu kita mundur ke zaman kolonial dan lihat keunggulan alamnya, terus kita bedah siklus ekonomi yang bikin orang terus datang, lihat apa dampaknya sekarang, dan terakhir, kita bertanya, emang ada masa depan di luar Jawa? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, biar kebayang segede apa masalahnya. Angka-angka ini benar-benar nunjukin betapa jomplangnya distribusi penduduk di negara kita. Coba deh, lihat grafis ini. Luas Pulau Jawa itu cuma 7% dari seluruh daratan Indonesia. 7%, kecil banget kan? Tapi, coba lihat populasinya. 56% dari seluruh rakyat Indonesia tinggal di sana. Ini kesenjangan yang luar biasa antara luas tanah sama jumlah orangnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya satu pulau bisa punya daya tarik sekuat itu? Apa sih yang bikin Jawa ini jadi semacam magnet raksasa yang narik jutaan orang selama berabad-abad? Jawabannya, ternyata harus kita tarik mundur jauh ke belakang. Ada dua kekuatan besar yang jadi fondasi utamanya. Kebijakan zaman kolonial yang disengaja, dan anugerah alam yang emang luar biasa. Jadi, pemusatan ini tuh dibangun secara sengaja dan sistematis. Dimulai di abad ke-17, waktu Belanda bikin Batavia jadi pusat pemerintahan. Terus diperkuat lagi tahun 1830-an lewat tanam paksa, yang semua ekonominya dipusatkan di Jawa. Puncaknya, di awal abad ke-20 dibangunlah infrastruktur besar-besaran kayak rel kereta dan pelabuhan. Tapi tujuannya bukan buat menghubungkan warga, melainkan buat mengangkut hasil bumi keluar dari Jawa. Semuanya dirancang supaya Jawa jadi pusat segalanya. Tapi sejarah nggak berdiri sendiri. Alam juga mendukung. Pulau Jawa ini ibaratnya menang lotre geografis. Tanahnya super subur karena abu vulkanik, jadi bisa menopang pertanian dan populasi yang padat banget. Posisinya juga strategis, pas di tengah jalur perdagangan laut. Ditambah lagi, di dalam pulaunya sendiri gampang buat terhubung. Kombinasi yang sempurna. Oke, itu kan masa lalu. Sekarang kita lompat ke era modern. Gimana ceritanya siklus ini jalan terus? Nah, fondasi sejarah dan geografi tadi ternyata menciptakan sebuah mesin ekonomi politik yang terus-menerus menarik orang ke Jawa sampai hari ini. Ada satu konsep kunci nih, namanya ekonomi aglomerasi. Gampangnya gini, kalau perusahaan, pekerja, dan pasar ngumpul di satu tempat, semuanya jadi lebih untung. Produktivitas naik, ide-ide baru muncul, peluang kerja makin banyak. Nah, inilah mesin utama yang bikin kota-kota besar di Jawa terus tumbuh. Proses ini akhirnya menciptakan sebuah siklus yang muter terus dan makin lama makin kuat. Coba kita urut ya. Awalnya ada infrastruktur, terus bisnis datang. Bisnis buka lapangan kerja. Akhirnya orang-orang dari daerah lain datang. Karena makin banyak orang, pasarnya jadi makin besar, investor jadi makin tertarik. Datanglah investasi baru untuk bangun infrastruktur lagi. Dan ya gitu terus, siklusnya ngulang lagi. Persis kayak bola salju yang makin besar waktu menggelinding. Di atas semua itu ada satu lagi magnet super kuat, gravitasi politik. Status Jakarta sebagai ibu kota negara itu bikin semua pusat pemerintahan, layanan publik, dan investasi numpuk di sana. Ini jadi lapisan tambahan yang bikin daya tarik Jawa jadi susah banget dilawan. Tentu saja, kalau semua numpuk di satu tempat, pasti ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya ini serius banget. Yuk, kita lihat dampak nyata dari kepadatan penduduk yang luar biasa ini. Dampak pertama yang paling gampang kita rasakan sehari-hari, macet parah. Ini bukan lagi sekedar soal bikin telat ke kantor, tapi ini udah jadi sinyal kalau infrastruktur yang ada itu udah kewalahan, udah nggak sanggup lagi. Selanjutnya, ya, lingkungan jadi korban. Bayangin aja, jutaan orang dan ribuan industri ngumpul di area yang sempit. Udah pasti polusi udara dan airnya parah banget, dan ini jelas mengancam kesehatan kita semua. Kepadatan penduduk juga bikin kita jadi lebih rentan sama bencana. Contoh paling jelas itu di Jakarta. Jutaan orang tinggal di wilayah pesisir yang permukaan tanahnya terus turun. Akibatnya, ancaman banjir jadi makin nyata dan makin seram setiap tahunnya. Jadi, ini bukan cuma masalah lokal loh, ini jadi resiko besar buat seluruh Indonesia. Akibatnya, ada ketimpangan yang tajam antara Jawa dan pulau lain. Layanan publik dan infrastruktur di Jawa jadi tertekan habis-habisan. Dan yang paling bahaya, negara kita jadi sangat rentan.
Kalau sampai ada guncangan besar di Jawa, entah itu bencana alam atau krisis ekonomi, dampaknya bisa terasa ke seluruh negeri. Pertanyaan besarnya sekarang, bisa nggak sih siklus ini dihentikan? Nah, pemerintah udah coba beberapa upaya besar nih untuk melawan gravitasi demografi Jawa yang luar biasa kuat ini. Setidaknya ada 2 strategi besar. Yang pertama, program transmigrasi yang udah jalan puluhan tahun. Program ini emang berhasil memindahkan jutaan orang, tapi nyatanya dampaknya kecil banget buat mengubah proporsi populasi nasional. Nah, strategi kedua ini jauh lebih radikal. Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tujuannya bukan cuma mindahin orang, tapi mindahin pusat gravitasi politik dan ekonominya. Ini adalah pertaruhan yang sangat besar, yang hasilnya ya kita masih belum tahu. Dan inilah pertanyaan terakhirnya. Setelah ratusan tahun momentum sejarah, geografi, ekonomi, dan politik membangun magnet Jawa jadi sekuat ini, apakah sebuah ibu kota baru benar-benar bisa mengubah arahnya? Jawabannya nanti akan menentukan wajah demografi Indonesia di masa depan.